وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Sebelum kita mengupas suatu permasalahan yang ada di dalam agama kita, kita ingin mengawali pembahasan dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang kita maksudkan adalah di mana kita sebagai manusia di dalam kehidupan kita ini mestilah kita memiliki harapan dan impian, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Apapun profesi yang kita geluti, seorang santri, jazakumullah khair, pasti dia memiliki planning pendidikannya. Seorang pedagang pasti punya harapan bagaimana untuk kemajuan usahanya. Seorang ibu melihat tingkah lucu anak-anaknya, pasti dia punya impian dan harapan kelak untuk masa depan anaknya, siapapun itu. Pertanyaannya adalah, dari apa yang kita inginkan ini, dan kita yakin sebagai seorang mukmin, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla, ud'uni astajib lakum. Allah suruh, di mana kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, kata Allah ud'uni, kata Allah berdoalah. Dan apa yang kita minta di dalam doa kita, Allah janji. Apa kata Allah? Astajib lakum. Allah berjanji di mana Allah akan mengabulkan. Nah, ikhwatal iman, antum punya keinginan, punya harapan, ya, jadikan itu rahasia antara antum dengan Allah yang akan mengabulkan keinginan dan harapan antum. Ketika antum mengajukan permohonan, permintaan itu kepada Allah, apa yang antum lakukan? Antum berdoa, meminta kepada Allah, menengadahkan tangan, lalu antum sebut keinginan antum tersebut. Betul? Antum minta kepada Allah Azza wa Jalla, misalnya keinginan antum untuk sesuatu yang baik dalam kehidupan. Lalu antum bilang di dalam doa, Allah ya Rabbi, mudahkanlah langkahku untuk menggapai keinginanku. Anggap seperti itu. Betul? Oke? Itu antum lakukan? Sudah antum lakukan? Baik. Simpan. Ini satu dari permintaan dari sekian doa yang kita minta kepada Allah. Ketika antum sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, lalu antum siapkan
menu perbukaan menjelang datangnya waktu berbuka, sebelum dikumandangkannya azan maghrib. Lalu kemudian begitu terdengar kumandang suara azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, antum buka tutup gelas, antum berdoa sebelum berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamur rahimin. Lalu antum berbuka. Antum berdoa sebelum berbuka dengan membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu sampai akhir. Pertanyaannya adalah, apakah ini antum lakukan? Jangan ragu. Enggak. Kenapa? Kenapa antum tidak lakukan? Berdoa sebelum berbuka antum lakukan Allahumma laka sumtu. Itu kenapa tidak? Itu pertanyaannya. Doa lain. Kenapa? Kalau saya misalnya, itu kan antum. Saya misalnya Allahumma laka sumtu, boleh apa tidak? Jangan tulak galak, tulak aja jawaban. Boleh apa tidak? Bilang. Kalau boleh saya lanjutkan, kalau tidak saya tinggalkan. Ada khilaf. Khilaf apa? Jadi yang antum baca apa? Kenapa tidak boleh saya baca Allahumma laka sumtu? Kenapa harus saya mengikuti seperti antum? Dhahabadh dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kenapa? Bantu. Fadhal. Karena riwayatnya lebih sahih. Sementara Allahumma laka sumtu ada yang mendhaifkan. Oke, antum mengikuti pendapat yang mengatakan itu riwayatnya dhaif. Sekarang pertanyaannya, balik kita ke doa antum sebelumnya. Ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk menggapai keinginanku. Apa itu hadisnya sahih? Hadisnya, hadis yang mana? Atau ayat, ada ayat. Ada ayat. Apa ayatnya? Qala rabbukum ud'uni. Kenapa Allahumma laka sumtu? Ya Allah, laka sumtu. Untukmu aku berpuasa. Apa itu bukan wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin? Saya minta rahmat Allah. Apakah itu tidak termasuk ud'uni astajib lakum? Saya buat antum bingung malam ini. Kalau seandainya antum melarang saya membaca Allahumma laka sumtu, jangan Allahumma laka sumtu. Kenapa? Dhaif. Yang benar apa? Dhahabadh dhama'u wa btallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang sahih, Pak. Emang ketika saya berdoa ya Allah mudahkanlah jodohku ya Allah, apakah ada hadis sahih? Apakah redaksi ini ada hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari atau Ashabis Sunan atau siapapun? Kenapa di sini saya boleh dengan bahasa saya? Kenapa saya boleh dengan ungkapan keinginan harapan saya? Kenapa di sini saya mesti terpaut dengan redaksi yang berasal dari hadis yang sahih? Antum harus adil. Kenapa pilih kasih?
Oke. Ketika tadi azan dan iqamat, kesampingkan itu dulu. Ya. Ketika azan tadi, kita sholat sunat. Lalu kita menunggu apa? Iqamat. Antum pernah mendengar, antum pernah membaca di antara waktu yang mustajab di dalam berdoa adalah antara dua azan. Antara azan dan iqamah. Lalu antum berdoa. Ketika antum berdoa, antum menengadahkan kedua telapak tangan. Antum berdoa. Entah apa yang antum baca di dalam doa, antum minta kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam, semua antum minta. Dengan khusyuknya, dengan memejamkan mata antum berdoa meminta kepada Allah. Ikhwatal iman, ketika antum sesak buang air, antum berlari ke toilet, ketika akan buang hajat, antum akan masuk ke kamar mandi, ke WC. Di sana ada tuntunan Nabi SAW, ada doa yang antum harus baca sebelum antum masuk WC. Pertanyaannya, ketika antum membaca itu atau ketika antum masuk ke masjid, keluar masjid, ada doa yang kita baca, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ketika antum akan masuk tempat buang hajat, antum membaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apakah antum berdiri di depan pintu WC itu lalu antum tengadahkan tangan? Ketika antum akan keluar, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik dari masjid, apakah antum berdiri di situ dulu menghadap ke kiblat, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, baru antum keluar? Lalu apa bedanya? Alhamdulillah, antum amalkan. Seperti yang antum katakan, di sini antum baca doa. Ini tempat yang mustajab, di sana antum menengadahkan tangan. Antum pun tahu bahwasanya ketika sebelum masuk WC antum baca doa, ini yang diajarkan oleh Nabi, dan di situ antum tidak mengangkat tangan. Antum amalkan yang antum lakukan, masya Allah, ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Tapi pertanyaannya, why? Pertanyaannya adalah kenapa? Tolong jelaskan. Dan ketika antum tadi berdoa, minta kepada Allah dengan ungkapan bahasa redaksi dari antum sendiri, sementara ketika seseorang berdoa Allahumma laka sumtu, antum bantah, antum larang. Kenapa? Hadisnya tidak sahih. Apa bedanya ini hadis tidak sahih, sementara ini dari perut antum sendiri antum minta? Apa bedanya? Yang antum lakukan itu sudah benar. Pertanyaannya adalah why? Kenapa? Ini dia ikhwatal iman. Pada kesempatan ini kita akan berbagi suatu pembahasan yang kembali, pembahasan yang ringan, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada talabatil ilm. Bahwasanya sesungguhnya ketika kita mencintai ilmu itu amat mudah, ringkas, simple, bisa kita fahami itu dengan kaidah-kaidah yang tepat dan benar. Maka ketahuilah ikhwatal iman, bahwasanya di antara doa yang kita amalkan, di antara doa yang kita lakukan, para ulama membagi doa itu menjadi dua bagian. Ada dua bentuk. Inilah nanti yang membedakan. Doa itu ada dua bagian. Yang pertama dinamakan dengan du'aul ibadah. Dinamakan dengan du'aul ibadah. Apa itu du'aul ibadah? Du'aul ibadah pengertiannya adalah doa yang kita lakukan mengiringi satu perbuatan. Mengiringi satu perbuatan. Apa perbuatan yang antum lakukan? Antum ingin masuk WC, maka ada doa mengiringi perbuatan antum itu.
kita katakan mengiringi. Yang namanya mengiringi itu bisa sebelum dan bisa sesudah. Maka ada doa sebelum masuk WC dan ada doa setelah keluar dari WC. Maka ini dinamakan dengan du'aul ibadah. Antum masuk masjid, ada juga doa yang mengiringi pekerjaan perbuatan amal antum ini. Ada doa sebelum masuk masjid dan ada doa setelah keluar atau sebelum keluar masjid. Ini namanya du'aul ibadah. Ada doa sebelum, ada doa setelah berwudu, ada doa setelah azan. Tadi kita mendengarkan kumandang suara azan. Antum faham dan mengerti di mana ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang mendengarkan azan setelah dia mengikuti lafaz azan bersama muadzin, maka disunatkan dia membaca doa setelah azan. Kan begitu? Nah, ini namanya doaul ibadah. Sekali lagi, apa itu doaul ibadah? Doaul ibadah artinya doa yang mengiringi satu perbuatan. Ikhwatal iman, doaul ibadah ini, doaul ibadah ketentuannya, lafaznya mesti sesuai dengan riwayat yang sahih. Mesti sesuai dengan apa? Riwayat yang sahih. Maka kalau kita kembali kepada pertanyaan di awal, ketika kita katakan, kenapa antum melarang saya membaca Allahumma lakasumtu? Antum mengatakan ini riwayatnya tidak sahih. Lalu apa bedanya ketika saya berdoa, ya Allah mudahkanlah agar saya ya Allah mudahkanlah agar saya mendapat meminang dia misalnya. Apakah ini berdasarkan hadis yang sahih? Tidak. Tapi kenapa ini harus berdasarkan hadis yang sahih? Karena doanya adalah doaul ibadah. Itu jawabannya. Karena antum tidak paham, tidak mengerti pembagian ini, makanya antum bingung. Kendati pun apa yang antum amalkan itu insya Allah sudah tepat. Di sini perlu ilmunya. Dan di sini akan terasa oleh kita bagaimana ta'sil al-ilm. Memang ilmu itu didudukkan, ada pondasinya, sehingga antum punya ilmu, enggak sekedar ngambang. Karena bagaimanapun ikhwatal iman, ketika kita mengamalkan itu, kita lakukan itu, antum akan bingung kalau orang bertanya, kenapa enggak boleh? Oh, ini hadisnya lemah. Pertanyaan saya, ketika saya minta ringan jodoh supaya dimudahkan jodoh saya, apakah itu ada hadis yang sahih? Enggak. Boleh enggak saya berdoa? Boleh. Kenapa ini boleh? Kenapa ini tidak? Antum tidak adil. Maka inilah ta'silul ilmi. Pondasi ilmunya. Antum harus paham di mana doa itu, ketika itu adalah doaul ibadah, ketentuannya adalah di mana redaksinya harus berdasarkan hadis yang sahih. Ketika kelebihan saja, ujung saja, ternyata ujungnya tidak berdasarkan riwayat yang sahih, antum pangkas ujung yang tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Apa contohnya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Terus wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi lanjut. Kenapa enggak? Kan sedikit lagi. Enggak sahih. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Terus habis. Kan dikit lagi. Waj'alni min ibadika. Kenapa tidak?
Enggak sahih. Oke? Antum sangat berhati-hati. Sebagian besar 80%, 60% dari doa itu berdasarkan sahih. Tinggal ujung 30% enggak sahih, antum pangkas. Sementara doa yang antum baca, ya Allah, bukakanlah hati dia ya Allah, de awak yo sorangnya ya Allah. Boleh apa tidak? Mana hadisnya? Kenapa ini boleh? Karena ini bukan doaul ibadah. Kenapa ini tidak boleh? Karena ini adalah doaul ibadah. Itu kuncinya. Maka ketentuannya adalah redaksi dalam doaul ibadah mesti berdasarkan dalil yang sahih. Yang kedua, tidak ada tuntunan dalam doaul ibadah menengadahkan tangan. Tidak ada tuntunan di dalam doaul ibadah menengadahkan tangan. Kalau tadi kita berikan pertanyaan, kenapa antum masuk WC tidak berdoa menampung tangan? Kenapa antum berdoa antara azan dan iqamat menengadahkan tangan? Antum jawabnya apa? Maka sekarang sudah jelas. Kenapa antum tidak mengangkat tangan? Karena doanya ini adalah doa ibadah. Oke, kita simpan ini dulu. Bagian yang kedua. Tadi yang pertama doaul ibadah. Yang kedua namanya doaul mas'alah. Doaul mas'alah. Doa itu terbagi dua. Yang pertama doaul ibadah, yang kedua doaul mas'alah. Doaul ibadah tadi apa pengertiannya? Yaitu doa yang mengiringi satu perbuatan. Mengiringi bisa sebelum dan bisa sesudah. Pertanyaannya adalah, apa pengertian doaul mas'alah? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Yang bisa jawab, bagi dua kita kopinya. Ya. Doa yang tidak mengiringi satu perbuatan. Oke? Ada yang lain? Hah? Doa yang sesuai hajat kita. Antum masuk WC. Ya, antum ingin buang hajat. Sementara WC itu penuh dengan setan laki-laki dan setan perempuan, maka antum berhajat agar Allah lindungi antum dari keburukan setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti itu doaul masalah. Oke. Ada lagi? Simpel, Pak. Tepat definisi yang sudah dikatakan tadi. Doaul ibadah, doa yang mengiringi. Doaul masalah, doa yang dengan bahasa lain bisa kita terjemahkan juga. Apa itu doaul masalah? Doa yang bukan doa ibadah. Udah selesai. Selain doa ibadah berarti itu doa masalah, gitu. Nah, apa contohnya? Contohnya apapun doa yang antum baca, kapanpun. Sekarang misalnya, teringat oleh antum, gimana ya orang tua, kan gitu. Gimana ya saudara saya yang sedang sakit. Lalu antum mendoakan, boleh apa tidak? Ini doaul ibadah atau doa masalah? Masalah, karena dia bukan doaul ibadah. Jadi begitu. Doa tadi setelah azan, antum salat sunat, lalu kemudian antum tahu ini doa tempat yang mustajab, lalu kemudian antum berdoa, ini doa ibadah atau doaul masalah? Masalah. Jadi begitu. Selain dari doaul ibadah, itu dinamakan dengan doaul masalah. Ada perbedaan dengan doaul ibadah. Apa bedanya? Redaksinya bebas. Jadi kenapa tadi boleh antum meminta seperti tadi?
Ada enggak dasarnya dari hadis yang sahih? Enggak. Itu dari perut kita, dari keinginan kita, dari harapan kita. Dan boleh dengan bahasa apapun, tidak mesti dengan redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena doanya adalah doaul masalah. Terjawab. Ya. Ketentuan yang kedua, dalam doaul masalah ada anjuran untuk menengadahkan kedua telapak tangan. Dalam doaul masalah dianjurkan untuk menengadahkan kedua telapak tangan. Kecuali, ada pengecualian. Kecuali ada tempat-tempat yang itu doaul masalah, tapi Nabi tidak mengangkat kedua telapak tangannya dalam berdoa itu. Dia pada dasarnya doaul masalah, yang hukum asalnya dianjurkan menengadahkan kedua telapak tangan. Tapi ada beberapa tempat yang Nabi SAW, kendati pun doa itu adalah doaul masalah, Nabi SAW tidak menengadahkan telapak tangannya. Kapan itu? Momen yang Nabi berdoa doaul masalah, tapi Nabi tidak mengangkat kedua telapak tangan, yaitu saat Nabi SAW berkhutbah. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan saat berdoa ketika di dalam khutbah, seperti dalam khutbah yang kedua di salat Jumat, Nabi SAW berdoa. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika berdoa itu? Yushir. Artinya doa ketika itu doa ibadah apa masalah? Hukum asalnya menengadahkan tangan, tapi di sini tidak. Justru Nabi SAW kaifiyahnya Nabi tidak menengadahkan tangan, tapi yushir. Nabi SAW mengacungkan telunjuknya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW yushir, berisyarat, bukan menengadahkan kedua telapak tangan. Sehingga ini juga ikhwatal iman, ya, yang terjadi di dalam beberapa momen yang lain, kendati pun doanya doaul masalah, tapi Nabi SAW tidak mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya. Tapi Nabi SAW tidak seperti ini. Di antaranya ketika khutbah Nabi yushir. Dan momen yang kedua, pengecualian ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, seperti disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam risalah beliau. Kapan lagi pengecualian yang Nabi tidak menengadahkan tangan ketika berdoa, sementara doanya adalah doaul masalah, yaitu ketika Nabi SAW berdoa setelah salat fardu. Setelah salat fardu. Doanya doaul masalah. Makanya ikhwatal iman, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengkritik pendapat yang mengatakan bahwasanya setelah salat fardu itu tidak ada doa. Justru melihat kepada dalil-dalil yang ada, uraian para ulama terkait dengan masalah doa, bahwasanya di antara momen terbaik dalam berdoa adalah berdoa setelah kita melakukan sebuah ketaatan. Dan ketaatan yang paling utama, ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, apa? Salat. Dan di antara salat yang Allah syariatkan, ada yang wajib, ada yang sunnat. Mana yang lebih afdal, salat wajib atau salat sunnat? Salat wajib. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, sebuah kesalahan ketika kita katakan tidak ada momen untuk berdoa setelah salat fardu. Yang benar, yang tepat adalah
silahkan kita berdoa. Bahkan ini sangat baik karena kita baru saja melaksanakan sebuah ketaatan besar. Sebuah ketaatan yang pertama akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala. Hanya saja ikhwatal iman, ketika Nabi berdoa setelah salat fardu, Nabi SAW tidak menengadahkan telapak tangannya. Nabi tidak menengadahkan telapak tangannya, tapi Nabi berdoa. Ini beberapa tempat yang disebutkan oleh para ulama dikecualikan walaupun doanya adalah doaul mas'alah. Sebagaimana ikhwatal iman, dalam doaul mas'alah ada anjuran dan ada contoh juga ketika berdoa dalam doaul mas'alah untuk menghadap ke kiblat. Untuk menghadap ke kiblat. Inilah beberapa ketentuan ikhwatal iman yang mendasari apa yang antum amalkan. Sehingga ketika antum melihat apakah doa yang saya lakukan ini doa ibadah, ini ketentuannya. Apa tadi ketentuannya dalam doa ibadah? Redaksinya mesti sesuai dengan dasar yang sahih dari Nabi SAW. Apabila tidak sesuai dengan dasar yang sahih, jangankan dari awal sampai akhir seperti Allahumma laka sumtu. Ujungnya saja yang tidak sahih antum pangkas, antum tidak amalkan. Kenapa? Ini doa ibadah. Ketentuan yang lain di mana tidak ada anjuran untuk mengangkat tangan dan tidak ada anjuran untuk menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena doanya adalah doaul ibadah, berbeda dengan doaul mas'alah. Maka doaul mas'alah redaksinya bebas. Mau antum bahasa kampung silahkan. Kenapa? Karena doanya adalah doaul mas'alah. Kemudian ada anjuran menengadahkan kedua telapak tangan, kecuali di tempat-tempat yang memang Nabi tidak menengadahkan tangannya. Apa contohnya? Dua tadi sudah kita sebutkan. Ketika doa di dalam khutbah, lalu kemudian doa setelah sholat fardu. Nah, momen yang lain, ikhwatal iman, maka dianjurkan karena doanya doa al-mas'alah, maka dianjurkan menengadahkan kedua telapak tangan dan dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Wallahu ta'ala a'lam. Contoh soal. Ya. Ada teori, ada evaluasi. Ikhwatul iman. Baru saja setelah mendengarkan kumandang suara azan, kita membaca doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Saya berdoa dengan sikap duduk begini, seperti ini, menghadap ke sana. Salah apa benar? Salah apa benar? Kenapa benar? Baik. Ketika proses penguburan jenazah, setelah proses dikuburkan jenazah, sebelum selesai, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ud'u li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Ketika para sahabat bersama Rasulullah menguburkan jenazah, dan sebelum selesai penguburan itu Nabi mengatakan, "Ud'u," kata Nabi. Berdoalah, kata Nabi. Doakan saudara kalian yang baru saja dikubur. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah teguhkan dia. Fa innahu al-ana yus'al.
Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Anggap ikhwatal iman, momen itu ada di antara saat ini misalnya. Lalu kita ingin mengamalkan perintah Nabi agar kita berdoa. Bagaimana cara kita melakukannya, mengamalkannya? Silahkan. Ada yang bisa jawab? Kembali lagi ke antum. Akhil Habib, gimana? Nabi mengatakan doakan. Ini orang baru dikubur, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Gimana antum mendoakannya? Apa redaksinya? Allahumma laka sumtu. Hah? Apa redaksinya? Bebas. Lalu apakah antum ketika berdoa itu menengadahkan tangan? Menengadahkan tangan? Hah? Enggak. Kenapa tadi redaksinya bebas? Tidak ada? Tidak ada doa khususnya. Oke. Terus apakah antum menengadahkan tangan? Enggak. Terus apakah antum menghadap kiblat atau tidak? Enggak juga, menghadap kuburan. Hah? Menghadap kiblat. Pertanyaannya kenapa? Doa apa namanya? Doanya doa mengiringi perbuatan, tapi tidak ada redaksi dari Nabi. Doa apa namanya? Oke. Jadi jawaban yang benar adalah redaksinya. Silahkan lanjutkan. Redaksinya titik-titik. Bebas. Apakah antum mengangkat tangan? Iya. Apakah antum dianjurkan menghadap kiblat? Kenapa? Doanya doa masalah. Clear. Oke? Udah sampai situ aja. Faham? Nah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.